Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi. Mumpung ini saya ada kompresor, makanya saya unggah. Tentu tidak lain, saya atas dasar tadi pagi ada yang komen tentang belah kompresor dibenerin piston gancet, kemudian ini masalah lagi. Mati lagi dalam hitungan hari atau bulan. Ini peringatan untuk para pemula ini. Saya selalu kampanye memperingatkan ini. Silahkan Anda pakai atau tidak, ini silahkan. Saya itu sudah sampai nangis ini gara-gara kompresor, bahkan sampai mengganti kulkas satu ke orang. Piston gancet, saya servis hidup, saya las, anterin ke orang, kira-kira 7 tahun yang lalu itu. 3 hari tidak dingin, bocor las-lasan karena muter ini. Ya. Setelah dilas rapihin, bocornya pindah ke tempat yang lain. Balik lagi. Tidak dingin lagi, tinggal matinya kompresor kontak bodi. Saya ganti lagi dengan coakan lagi, saya pasang lagi, ini masalah lagi. Bocor lagi, kontak bodi lagi. Ini yang jadi saya berani ngunggah. Saya pesan kepada para pemula supaya kalau bisa jangan lakukan seperti ini. Servis kompresor tidak untuk penelitian atau untuk produksi ini. Ini jangan main-main dilakukan ini. Karena saya sudah sampai nangis. Hasilnya nihil, buang biaya, kemudian buang waktu. Oke, ini diingat. Kemudian Anda mengikuti video servis kompresor yang bikin konten pun sudah saya menjamin ini, Jak Volta ini. 3 hari, 1 bulan pasti sudah komplain ini. Saya menjamin karena saya sebelum bikin video ini sudah malang melintang dulu di dunia perservisan kulkas. Di perservisan kompresor. Jadi tahu persis kelemahan, kemudian sebab yang menjadi bikin mati. Ini yang saya unggah supaya para pemula tidak dilakukan. Nonton video servis kompresor modal Grenda, waktu oli diperbaharui, elas percuma ini, hasilnya nihil. Kalau tidak untuk meneliti ini, pasti tekor. Saya sudah sampai nangis, makanya saya bilang kepada Anda ini, untuk para pemula, mendingan ganti second. Resikonya rendah, kemudian harganya ketemunya lebih rendah daripada yang diservis. Saya akan kasih alternatif bahwa vonis kompresor ini gancet, dan supaya Anda hanya 50-50 ini hasilnya, supaya Anda tidak terlalu terjebak ini. Tidak terlalu terjebak, terlalu dalam ini. Ini kata-katanya runyam amat ini. Tidak terlalu terjebak, terlalu dalam. Supaya Anda begitu coak, ini langsung bisa diambil datanya bahwa ini vonis tidak bisa, vonis ini bisa. Anda akan saksikan caranya kalau Anda melakukan ini hanya dengan coakan kira-kira 30 cm. Ini sudah bisa divonis. Ini iya, bisa dilanjut. Ini tidak bisa dilanjut. Ini Anda bisa saksikan videonya. Jadi gampang amat nonton video orang sudah di Grenda dibongkar, kemudian piston gancet siram oli, ini kemudian muter presnya bagus. Itu yang bikin video ngelasnya bagaimana, 3 hari sudah gembes lagi apa belum. Kan seperti itu, karena saya sudah malang melintang, tentunya berani saya membantah karena sudah saya lakukan. Sudah saya uji semua supaya Anda tidak terlalu terjebak, terlalu dalam. Anda saksikan videonya ini. Mumpung ada kompresor. Kalau para pemula cukup melakukan langkah ini.
jangan main-main ini. Anda lakukan bongkar muter, oke? Gerinda muter, kemudian copot, oke? Ini akan menjadi hasil yang nihil. Ia pun ini benar, hitungannya hari bahkan bulan. Saya jaminannya, karena apa? Resiko tingkat las-lasan ini semakin panjang, semakin resikonya banyak pada kebocoran. Oke guys, apalagi ini las listrik. Saya akan kasih tahu langkah yang cukup singkat, padat, tapi ini bisa vonis yang akurat. Oke? Anda kalau misalkan memang ini gancet, satu, kalau kompresor gancet dengung, CRS ini diukur nyambung ini. Ini kemungkinan kalau diukur nyambung, ini piston bisa gancet. Kalau ini diukur sebelah tidak nyambung, listrik ini masuk ke R dan C, ini memang dengung. Ternyata Anda sudah coak, ternyata ini putus, ini percuma. Jadi harus langkahnya diukur dulu nyambung atau tidak. Pastikan kemungkinan 50% ini gancet, Anda lakukan coak seperti ini. Ya. Satu ini, keuntungan coak seperti ini. Resiko ngelasnya ini sedikit. Satu ini, resiko ngelas ini sedikit. Jadi tidak terlalu panas, kemudian korosi di dalam bekas las-lasan ini sedikit. Kedua, kalau setelah dicoak, Anda bisa pegang di wilayah piston ini. Saya buka saja ini. Pegang di wilayah piston. Apakah ini memang gancet, keras, kemudian dengung dicolokin? Ini ketahuan. Dicoak segini ini ketahuan. Kalau memang gancet, Anda siram oli dan dijongket ini, songkel pakai obeng atau pahat sampai muter, ya. Siram oli, kemudian sampai licin, kemudian sampai muter. Anda colokin muter dan data pertama tuang oli ini bening. Kemudian setelah piston gancet, Anda putar ini muter, siram oli, presnya bagus. Anda cabut, kemudian 3 menit colokin lagi, kompresor ini langsung start. Ini berarti gulungan ini bagus, Anda bisa lanjut. Jadi langkah ini menentukan. Kalau misalkan dengung, ini sudah gancet, oke? Sudah gancet. Kemudian disiram oli, akhirnya licin ini hidup. Muter. Begitu dicabut, colok lagi 3 menit, 7 menit, hanya dengung, kemudian dijongket ke sini baru muter. Padahal PTC sudah ganti 3 kali, gulungan nyambung. Anda jangan lanjutin ini. Ini gulungan tidak benar ini. Jadi pistonnya awalnya penyakitnya di piston gancet, kemudian sudah sampai gulungan statnya ini sudah lemah. Dari data coakan ini, tentu ini sudah pasti bisa dibaca dan tidak mengandung resiko yang tinggi. Kalau coak seperti ini resikonya sangat rendah. Karena apa? Begitu dicoak, kita hanya modal berapa gerinda, hitungan menit listrik, ini sudah bisa dibaca. Ini benar atau tidak ini piston atau gulungan. Atau oli ini hitam. Ini ada gesekan antara piston, seher, dan hangker. Ini akan masalah lagi kalau diterusin. Jadi Anda cukup coak. Oke. Kemudian ngelasnya saya kasih tahu lagi nih. Kalau misalkan ini benar, cabut 3 menit, kemudian colok hidup lagi. Ini berani. Las-lasan ini ditutup lagi, ya. Kemudian kalau pemula ini ke tukang las, ini las muter, oke? Pakai las listrik muter. Kalau sudah dilas ini, saya pesan ini. Kalau sudah dilas pertama, kemudian harus digerinda lagi, diratain ini. Gerinda lagi, ratain. Sudah rata, kelihatan besi,
baru dilihat ini ada bercak-bercak hitam atau tidak. Bercak-bercak hitam ini yang namanya las-lasan tidak nyambung, sehingga ini kalau tidak digerenda tidak ketahuan, padahal ini akan bocor ini. Makanya gerenda dulu setelah dilas, kemudian las kedua. Ini sudah pasti benar ini, karena apa? Bercak hitam ini ketahuan dari setelah digerenda. Oke, seperti itu. Jadi jangan nyepelein ini urusan seperti ini. Nonton video Anda habis ini, percuma buang biaya. Oke guys, malam guys.